Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis 30 Juli 2023, terambil dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat 22, dan epistel dari 2 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat 13. Diikat oleh topik atau tema Allah yang menyertai dan melindungi. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Padonganion dohot pangaramotion ni debata. Sebaca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Perikop khotbah kita dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai dengan ayat 22 berjudul Mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernazarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan
akan menjadi Allahku. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis 30 Juli 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Allah yang menyertai dan melindungi. Padongan nio dohot pangaramotion ni dewata. Saudara, saya yakin kita semua pendengar khotbah ini mengetahui bagaimana biografi atau riwayat hidup Yakub dan keluarganya. Sebab itu sering kita dengar sejak kita masih di sekolah minggu dahulu toh. Saya utarakan sedikit secara singkat untuk mengerti dan memahami isi khotbah kita saat ini. Kalau kita baca Kejadian pasal 25 mulai dari ayat 19 dan seterusnya. Ketika Ishak berumur 40 tahun, dia mengawini Ribka atau Rebeka, tetapi belum dikaruniai Tuhan anak. Kemudian pada usia 60 tahun Ishak dan Ribka istrinya yang mandul itu mengandung dan kandungannya kembar. Pada Kejadian pasal 25 ayat 23, Tuhan mengatakan pada Ishak dan istrinya Ribka, 2 bangsa ada dalam kandunganmu, dan 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudara, setelah kedua anak kembar ini lahir, yang pertama dinamai Esau, yang kedua Yakub. Setelah mereka bertumbuh, masing-masing memiliki ciri khas yang sangat berbeda, kontras satu dengan yang lain. Esau yang pertama, si Hahaan, memiliki bulu-bulu tebal di kulitnya berwarna kemerah-merahan, sedangkan Yakub itu polos, putih. Setelah keduanya semakin besar, ternyata Esau menjadi pemburu binatang hutan, sedangkan Yakub menjadi peternak atau petani. Sikap kedua orang tua juga berbeda terhadap mereka. Esau disayangi oleh bapaknya, dan Yakub disayangi ibunya Ribka. Saudara, kedua sikap orang tua yang berbeda ini menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam keluarga. Tanpa disadari, sikap yang berbeda ini menimbulkan gap, jurang pemisah di antara kedua anak-anak ini. Timbul iri hati, kecemburuan, dan berakhir pada perebutan hak mendapat berkat kesulungan. Saudara, puncak persoalan yang diakibatkan perbedaan kasih orang tua pada anak-anak mereka dalam keluarga Ishak dan Rebeka, maka terjadilah persekongkolan antara Ribka dan Yakub untuk merebut berkat dan hak kesulungan ini dari Ishak di hari tuanya. Lewat bantuan Ribka, Yakub menipu Ishak dengan menggunakan kulit binatang di tubuhnya, mirip seperti kulit Esau. Nah, meski Yakub kurang yakin itu Esau, tetapi tetap juga memberkati Yakub. Perbuatan penipuan Yakub ini membuat Esau berencana membunuh Yakub, sehingga Yakub melarikan diri ke rumah pamannya, tulangnya Laban di Haran. Jarak antara tanah Kanan Berseba dengan Haran itu 450 mil atau 720 km, jauh sekali. Kesanalah Yakub melarikan diri. Saudara, setelah berjalan sekitar 80 km menuju Haran, Yakub singgah di suatu tempat untuk bermalam. Sebagaimana dalam khotbah ini, disitulah Yakub tidur dengan apa adanya. Sekali lagi, dengan apa adanya. Dia mengambil sebuah batu menjadi bantalnya, dan dia bisa tidur nyenyak, pulas, dan bermimpi lagi. Apa mimpinya? Berdiri sebuah tangga yang tinggi hingga sampai di sorga. Pada tangga itu dia lihat naik turun para malaikat surgawi. Dan di sampingnya sendiri dia lihat juga Allah
Nah, di saat itulah Allah bersabda pada Yakub, sebagaimana ayat 13 dan seterusnya. Pada ayat 13, Allah mengatakan kepada Yakub, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Ayat 14, "Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Nah, pada ayat 15, Allah mengatakan lagi, "Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Saudara, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala atau bantal tadi, dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuangkan minyak ke atasnya, serta menamai tempat itu Bet-El. Bet itu tempat, El itu Tuhan, tempat Tuhan. Di Betel ini Tuhan benar-benar menunjukkan penyertaannya kepada Yakub. Saudara, pengalaman Yakub ini percis sekali seperti seruan topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 30 Juli 2023, Allah yang menyertai dan melindungi. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis 30 Juli 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, Allah yang menyertai dan melindungi. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pengajaran pertama, hindari praktek pilih kasih terhadap anak-anak. Saudara, hal ini yang terjadi dalam keluarga Ishak dan istrinya Ribka ini. Kedua suami dan istri ini melakukan praktek pilih kasih kepada kedua anaknya, Esau dan Yakub. Akibatnya terjadilah ketidakharmonisan keluarga ini. Ada kecemburuan, iri hati, dan khususnya perebutan hak dan berkat kesulungan. Saudara, kita belajar dari pengalaman keluarga Ishak dan Rebeka ini bahwa terjadinya praktek pilih kasih dari kita para orang tua terhadap anak-anak akan menyebabkan persoalan besar. Dalam bahasa Batak Toba disebut itu marabulundoi. Kasih yang berbeda-beda, marbahir dari para orang tua terhadap anak-anaknya akan mengundang sikap iri hati, kecemburuan sosial, kebencian, akan ada dengki sesama anak, akan terjadi saling menyindirlah, rusaknya komunikasi, saling menjatuhkan, dan persaingan yang tidak sehat. Nah, iblis akan terus berusaha memanfaatkan kondisi ini merusak keharmonisan. Cepat atau lambat, Bapak Ibu, rumah tangga yang seperti itu pasti hancur, berantakan, dan tidak akan pernah bahagia. Ada yang merasa dirinya direndahkan, dilecehkan, dikucilkan, dan tidak berharga. Sebaliknya ada orang yang merasa disanjung, dipuji-puji, dan diangkat-angkat. Nah, saudara, saat kita mengingat keluarga Ishak, Ribka, dan anak-anak mereka Esau dan Yakub lewat khotbah ini, maka kita disadarkan sekarang, hindarkanlah keluargamu dari sikap dan perilaku seperti itu. Jangan karena putri si kakaan itu misalnya mirip seperti wajah ibunya, atau karena hal-hal lain, maka kasih ibunya kepada putri si kakaan ini berbeda dengan yang lain-lain. Sedangkan yang lain sepertinya tidak dihargai, diperdulikan. Mungkin ada yang seperti itu, mungkin saja. Lama-kelamaan, putri-putri yang lain bisa merasa seperti dilecehkan, akhirnya sering cemburu, menjadi rendah diri, bahkan sering bengong-bengong sendiri, sering menghayal, pikirannya rusak, dan marangan-angan terus mengalami tekanan jiwa.
Kalau kita yakin betul adanya pemeliharaan Allah yang menyertai dan melindungi, padongan nio dohot pangaramotio ni debata, sebagaimana seruan topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 30 Juli 2023 ini, maka kita juga harus bersikap sama terhadap semua putra, putri, atau anak-anak kita. Jangan ada pilih kasih dalam rumah tangga Bapak Ibu, amin. Pengajaran yang kedua, hindari segala bentuk persekongkolan jahat dan praktek penipuan. Saudara, untuk merebut berkat khusus yang akan disampaikan Ishak kepada anak yang dikasihinya Esau, maka Ribka ibunya melakukan persekongkolan dengan putra kesayangannya Yakub untuk mendahului Esau dengan merebut berkat atau hak kesulungan yang sangat-sangat didambakan oleh orang-orang Yahudi itu. Dan ternyata taktik ini berhasil. Namun, meski berhasil, tetapi bukan tanpa bahaya. Sebab akibatnya sangat-sangat fatal sekali terhadap Yakub. Apa yang terjadi dengan Yakub? Yang dengan berani dan dengan taktik khusus mampu menipu bapaknya dan abangnya Esau. Begitu sakit toh, sebab dia terancam untuk dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh orang yang ditipu, yakni abangnya Esau. Yakub akhirnya harus melarikan diri ke rumah pamannya Laban di Haran dengan perjalanan yang sangat-sangat jauh sekali. Kita sudah sebut tadi 720 km, Bapak Ibu. Saudara, belajar dari pengalaman Yakub yang menipu abang dan ayahnya Ishak ini, yang dibantu oleh ibunya Ribka. Maka kita harus mengatakan bahwa hidupnya penipu itu sangat-sangat riskan dan berat sekali dan penuh dengan ancaman, Bapak Ibu. Hidupnya para penipu ini selalu diuber-uber rasa takut. Tidak ada rasa damai sejahtera, dikejar-kejar terus oleh bayangannya, dilelei haliluna dalam bahasa Batak Toba. Mereka menjadi buronan untuk jangka waktu yang tidak bisa ditentukan habis-habisnya selama persoalannya belum selesai-selesai. Nah, saudara, jangan pernah lakukan penipuan ini dalam hal sekecil apapun bentuk yang ditipu itu. Ingatlah, bukan karena menipu, maka kita akan mendapat berkat dan rezeki. Tanpa menipu pun Allah sudah menjanjikan berkat bagi Yakub. Dalam Kejadian pasal 25 ayat 23 sebelum khotbah ini, dalam pasal 25 ayat 23 itu ditulis, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Nah, sejak dalam kandungan pun Tuhan sudah menjanjikan bahwa Yakublah yang menjadi penguasa bagi abangnya Esau. Tetapi Yakub tidak sabar menunggu janji Tuhan ini dan menempuh jalan sendiri lewat penipuan. Saudara, sabarlah menunggu rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Jangan pernah sekali-kali mendahului rencana Tuhan dalam diri kita sehingga menempuh berbagai-bagai cara, termasuk penipuan, korupsi, penyelewengan atas hak, atas jabatan, atas kuasa yang kita peroleh. Sabarlah Bapak Ibu, sabarlah. Rencana Tuhan ada yang indah dalam diri kita masing-masing. Khususnya para ibu-ibu, jangan desak-desak anakmu dan juga istri sang pejabat. Jangan desak-desak suamimu untuk terdorong mencari kesempatan yang menurut dia bisa berbuat penipuan atau menempuh cara-cara kotor lainnya untuk mendapatkan tambahan rezeki, tambahan penghasilan. Jangan. Harus selalu mendorong anak atau suami agar tetap percaya adanya Allah yang menyertai dan melindungi. Pandonganio dohot pangaramotion di debata adondo. Sebagaimana seruan topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis 30 Juli 2023. Yakinlah anak-anakmu itu akan diberkati Tuhan. Suami akan diberkati Tuhan lewat kesetiaan dan loyalitas mereka dalam melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada mereka lewat lembaga di mana mereka bekerja. Makanya hindarilah segala bentuk tipu menipu itu.
Pengajaran yang ketiga, hati-hatilah memaknai arti mimpi. Saudara, ada mimpi yang memang dipakai Tuhan untuk mengatakan kehendaknya kepada kita, kepada manusia, seperti yang dialami oleh Yakub dalam khotbah ini. Hal itu banyak sekali kita temukan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tuhan menggunakan mimpi itu untuk menyatakan kehendaknya. Saya beri 2 contoh saja dalam Perjanjian Baru. Lewat mimpilah Tuhan menyatakan kepada Yusuf untuk mengambil Maria menjadi istrinya dalam Matius 1 ayat 20. Lewat mimpilah orang Majus diingatkan oleh Tuhan untuk tidak kembali kepada Herodes. Matius 2 ayat 12. Banyak sekali. Demikian juga lewat pengalaman Yakub dalam khotbah ini. Lewat mimpi Tuhan menjamin keselamatan buat Yakub dan memberitahu bahwa tempat di mana Yakub itu bermimpi adalah Betel namanya. Tetapi selain hal-hal yang baik, maka kita juga harus hati-hati dalam hal memaknai, menafsirkan, mengaplikasikan arti daripada mimpi itu. Sebab iblis sering sekali menggiring manusia untuk memaknai mimpi itu dengan kehendaknya sendiri. Nah, karena mimpi misalnya, banyak orang yang terdorong melakukan penyembahan kepada nenek-nenek moyang mereka. Banyak orang yang terdorong membawa makanan ke kuburan, memberi sesajen, memberi rokok kepada patung opungnya yang sudah meninggal di kampung sana. Karena mimpi, ada orang yang mempersembahkan anaknya ke Gunung Kawi, ke Gunung Kidul. Agar katanya apa? Agar bisa menjadi kaya, bisa naik pangkat, naik jabatan, dan agar selamat dalam hidup ini katanya. Bahkan karena mimpilah, maka ada orang yang tega membunuh bayi yang masih dalam kandungan ibunya, membunuh anaknya, membunuh saudara karena tergiur untuk memiliki ilmu khusus. Karena salah menafsirkan atau memaknai mimpi, maka ada keluarga yang bermusuhan merbadai. Karena mimpi, ada orang tua yang menyuruh anak laki-lakinya menceraikan parumainya. Karena menurut mimpinya, parumainya itu dianggap pembawa sial. Wah, saudara, hati-hati dalam memaknai mimpi ini. Karena banyak faktor-faktor negatif yang menompang di dalamnya ketika kita salah memaknainya. Jangan mudah memahami dan mengaplikasikan mimpi hanya berdasarkan pengalaman-pengalaman saja atau pandangan-pandangan orang saja. Serahkan saja kepada Tuhan. Apapun mimpi-mimpi yang kita alami, gak usah dihubungkan mimpi-mimpi itu dengan nomor-nomor jitu misalnya, atau dengan nasib-nasib baik, nasib-nasib buruk, atau akan mendapat hadiah besar, mobil yang bagus, motor yang bagus misalnya, dan lain-lain. Gak usah dihubungkan. Dan tidak perlu hati kita tergerus menjadi lesulah, sedihlah, tidak bersemangat. Andai kata di suatu malam kita bermimpi dipatuk ular, kita bermimpi membawa mayat makalung bakeni namate ke kuburan, janganlah kita berkeluh seperti tidak bersemangat, lesu karena bermimpi jatuh dari tangga, bermimpi mati, dan lain-lain. Saudara, anggaplah mimpi itu salah satu cara Allah yang menyertai dan melindungi pandongan nion dohot pangaramotio ni depata. Sebagaimana seruan topik minggu ke-8 sesudah Trinitatis. Pengajaran yang keempat, nikmatilah tidurmu bersama Tuhan. Saudara, luar biasa pengalaman Yakub dalam khotbah ini. Dalam keadaan pelarian, dikejar oleh abangnya, juga dikejar rasa takut, dia buronan oleh abangnya, dan hanya berbantalkan batu keras, berselimutkan kedinginan di malam hari, tetapi masih bisa tidur dengan pulas, dengan nyenyak, bahkan bermimpi yang indah. Dia bersama Tuhan dan malaikat-malaikat. Saudara, banyak orang meski tidur di kasur dengan bantal yang sangat-sangat empuk, tetapi tidak bisa tidur dengan baik, tidak bisa tidur dengan pulas. Di tempat tidur terus dibarengi pikiran-pikiran yang membuat dia rasa gelisah, rasa takut. Saya busi saon. Ada yang membuat pikirannya terus terganggu. Saudara, tentu saja ini merupakan suatu gangguan yang membuat orang seperti itu tidak sejahtera toh. Nah, oleh karena itu, alangkah gembiranya kita kalau di tempat tidur kita masih bisa tidur nyenyak.
Itu adalah salah satu dari berkat-berkat pandonganion penyertaan Tuhan bagi kita, sehingga kita masih bisa tidur pulas, renges, mernipi lagi. Sebelum beranjak ke tempat tidur, Bapak Ibu, marilah memohon agar Tuhan bersama kita lewat doa-doa kita, seperti Tuhan bersama Yakub dalam khotbah ini, sehingga meski banyak pikiran-pikiran kita yang tidak membuat kita sejahtera, tetapi dalam tidur kita bisa pulas, kita bisa menikmati tidur itu dengan sungguh-sungguh ada penyertaan Tuhan. Semoga kita bisa seperti Yakub di tempat tidur yang sederhana sekalipun, bahkan tidak pantas pun, bisa bertemu dengan Tuhan dan para malaikatnya lewat mimpi. Mari kita jadikan rumah kita, tempat tidur kita menjadi Betel, tempat Tuhan, sehingga kita akan selamat, akan dilindungi oleh Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita. Kita yakin bahwa di rumah kita pun Allah yang menyertai, melindungi. Padonganio dohot pangaramotio ni dapat akan kita rasakan. Sebagaimana topik minggu ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di minggu ke-8 sesudah Trinitatis 30 Juli 2023 dari Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 22 ini, agar semakin banyak orang yang percaya Allah yang menyertai dan melindungi. Padonganio dohot pangaramotio ni debata termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu ke-8 sesudah Trinitatis buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salum Horas. Amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar saat ini. Pengalaman Daud sungguh-sungguh memberi pembelajaran bagi kami. Biarlah Tuhan rumah tangga kami masing-masing hidup dalam rukun, dalam damai sejahtera. Tidak ada iri hati, kecemburuan. Jagailah kami supaya kami bisa menjalani hidup ini dengan tenang, dengan damai sejahtera. Tidur kami juga bisa kami nikmati bersama dengan Tuhan. Berkatilah juga setiap pendengar khotbah ini supaya menjadi pelajaran berharga bagi kami seterusnya. Berkati hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya demi kemuliaan, hormat, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.